saya mendapatkan penjelasan namanya Shiratal Mustaqim yang di akhirat itu. Nah, di hadis-hadisnya jelas. Jadi besarnya itu seperti rambut dibelah 7. Kan gitu kan? Lalu tajamnya itu seperti mata pisau. Kan? Licinnya Masya Allah daripada lumut. Kan gitu ke dalamannya. Lah itu guru-guru di dalam menerangkan Shiratal Mustaqim ini tadi dengan ro'yunya. Padahal itu adalah larangan Nabi. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mentafsiri Al-Qur'an, barang siapa menjelaskan Al-Qur'an bi ra'yihi dengan pendapatnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakan mengambil tempat duduknya dengan api di api neraka. Ini menunjukkan haram hukumnya mentafsiri Al-Quran dengan logika. Quran harus ditafsiri Al-Quran sendiri. Seperti Allah, yang tahu Allah ya Allah sendiri. Nabi Muhammad pun nggak tahu itu siapa Allah itu. Makanya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu loh. Siapa sosok Allah itu? Yang tahu ya Allah sendiri. Akhirnya Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terus Allah itu apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu adalah esa. Allahus samad, segala sesuatu tergantung kepada Allah. Terus Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, baru dijelaskan oleh Allah semacam itu. Nabi Muhammad menjelaskan, dijelaskan lagi sama Allah, karena yang tahu Allah ya Allah sendiri. Ayat kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum ila akhirih. Insyaallah wong pada apale kan sama-sama mengertinya, kan enggak perlu diterjemahkan lagi berdele-dele. Itu adalah penjelasan Allah tentang Allah. Sebelum itu turun, Nabi Muhammad nggak bisa cerita apa-apa. Faktanya apa? Semenjak kecil Nabi Muhammad ditinggal wafat ramanya, ibunya, dan seterusnya. Apa bicara tentang Allah? Apa bicara tentang Al-Quran? Sama sekali tidak dalam sejarahnya itu. Yang ada adalah Nabi Muhammad mengembala kambing. Agak dewasa sedikit, diajak Abu Thalib belajar dagang ke Syam. Agak dewasa lagi, berangkat sendiri ke Syam, dagang. Jaganya Siti Khadijah. Usia 25 tahun, kawin sama Siti Khadijah. Sama sekali Nabi Muhammad nggak menceritakan itu Allah, hari akhir, Quran nggak bicara sama sekali. Baru usia 40 tahun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhir, baru Nabi Muhammad bicara siapa sosok Allah. Apa itu Al-Qur'an? Itu mukjizat. Nah, saya teruskan. Lalu digambarkan oleh guru-guru saya. Bukan kok guru-guru saya maunya menyesatkan, karena keterbatasan pengetahuannya sendiri. Maka Shiratal Mustaqim diartikan jembatan yang di atas neraka Jahannam. Ini logika itu namanya. Cuma arti sirat itu artinya adalah jalan. Jalan yang di atas neraka Jahannam. Lah ini akhirnya jembatan. Dulu jembatan akhirnya. Surganya di mana? Di barat atau di timur?
Surga itu di utara atau di selatan? Nah, di sini loh. Jadi Shiratal Mustaqim yang di akhirat itu vertikal, tegak lurus. Loh, koro lah itu Shiratal Mustaqim itu tegak lurus, mau jembatan kalau tegak lurus itu. Allah sendiri yang menerangkan. Di dalam surat namanya Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu sendiri artinya lift. Loh, minallahi dzil ma'arij. Dari Allah yang mempunyai lift. Loh, lift tergambar apa enggak? Horizontal apa vertikal? Hah? Di situ. Nah, terpasang apa? Sudah terpasang apa belum? Sudah. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat-malaikat yang tugas siang tadi, maghrib tadi naik. Ya. Malaikat-malaikat yang tugas besok turun. Nanti subuh datang. Nah, ini lewat lift ini yang terpasang itu. Nah, gitu loh. Jadi para nabi, para rasul, para auliyaur rahman naik ke surga ya lewat lift ini. Nah, kendaraannya apa? Nur. Cahaya iman kita, cahaya amal kita. Kalau kita tidak punya iman, tidak punya amal soleh, ya otomatis nggak punya cahaya yang dibuat naik. Nah, cahaya ini kita lakukan pada hari ini. Mulanya di dalam surah Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa baina aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul. Pada hari kamu melihat Muhammad, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu yas'a nuruhum baina aydihim. Cahaya mereka berjalan di muka mereka. Itulah yang kita kendarai. Nah, terus akhirnya dipahamkan. Engkau besok dari Shiratal Mustaqim naik wedhus, lan duwe korban, apa mana iki waktu ini katanya korbanan. Lek gak duwe korban, gak duwe kendaraan kan kok. Korban itu tadi untuk menghapus dosa-dosa kita. Hah? Bukan itu. Kendaraan untuk di Shiratal Mustaqim. Nggih. Kendaraan di Shiratal Mustaqim nur. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah menangis jadi-jadi di hadapan Rasulullah. Kenapa kamu kok menangis? Kalau sampean Rasulullah jelas nabi. Nah, saya kan bukan nabi. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidaklah di antara kalian kecuali datang ke neraka jahanam itu. Dan itu adalah kepastian yang pasti, yang harus siapapun harus masuk neraka jahanam. Ini yang saya takuti. Terus Nabi Muhammad dapat wadulan sih kayak begitu. Apakah diem? Kalau baca Quran terus ojo mandek di kono. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Lanjutannya kan tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Itu loh. Tsumma nunajjil ladzina taqaw kata Allah. Kemudian kami selamatkanlah orang-orang yang bertakwa. Dan saya biarkanlah orang-orang yang zalim tersungkur di situ. Nah, kamu kan bukan termasuk orang yang zalim. Termasuk orang yang takwa ini. Punya nur amalmu, nur imanmu. Itulah yang kamu buat naik. Nggih. Nah, di situ. Maksud saya bedah buku ini tadi untuk memperkokoh iman kita. Terus penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang-orang Mu'tazilah ini terjawab.